Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 3 Cibeber, Dr. Andes Subar M.Ikom. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru berserta staf SMA 3 Cibeber dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi ya Rabbi yang telah memberikan murah rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi akhir zaman, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang penerapan 3M untuk mencegah COVID-19. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia harus ditekan semaksimal mungkin. Salah satu cara utamanya adalah dengan menerapkan perilaku hidup disiplin. Maka selalu ingat pesan ibu dengan melakukan langkah 3M sebagai upaya mencegah sekaligus memutus rantai penularan COVID-19. Membiasakan dan mewajibkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu kunci agar virus COVID-19 dapat dihentikan persebarannya. Namun, dibutuhkan perilaku disiplin dari diri sendiri juga sangat perlu untuk dilakukan secara kolektif dengan penuh kesadaran diri. Kalau kita sudah patuh pada protokol kesehatan, jangan lupa mengingatkan orang lain untuk patuh pada protokol kesehatan. Berbagai langkah telah diterapkan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah melalui gerakan 3M. Gerakan 3M merupakan salah satu upaya yang saat ini digencarkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 di Indonesia. Gerakan 3M terdiri atas yang pertama yaitu memakai masker. Memakai masker merupakan upaya yang dirasa paling efektif dalam pencegahan persebaran COVID-19. Masker dapat menekan angka persebaran COVID-19 hingga 70%. Namun harus selalu diingat bahwa masker yang digunakan adalah masker yang sesuai dengan standar kesehatan WHO atau yang memenuhi SNI. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dapat menekan angka persebaran COVID-19 sebesar 35%. Namun, mencuci tangan yang dimaksud di sini bukanlah asal mencuci tangan dengan air, melainkan dengan mencuci tangan dengan sabun selama 30 detik mulai dari telapak tangan hingga sela-sela jari. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak yang dimaksud adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter dimanapun kita berada. Selain itu, kita juga perlu menghindari kerumunan dan tidak keluar rumah apabila tidak mendesak. Yang selanjutnya adalah para siswa atau siswi juga dapat berperan untuk mencegah menanggulangi COVID-19. Peran terhadap bangsa dan negara, saya rasa tidak melulu berupa tindakan-tindakan besar atau luar biasa. Peran tersebut dapat berupa tindakan kecil dan sederhana tetapi sangat berarti. Kita bisa mulai dengan lingkungan di sekitar kita, rumah masing-masing. Sebagai siswa, ingatkanlah orang tua atau yang lebih muda dari kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita juga bisa berperan untuk membantu menyemprotkan di sekitar lingkungan kita dan menginisiasi penyemprotan disinfektan. Melakukannya dengan secara sukarela. Tindakan sederhana lain yang bisa kita lakukan adalah menjadi penyaring informasi untuk keluarga dan lingkungan kita. Siswa masa kini kan sangat dekat dengan teknologi. Kita lebih tahu mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang salah. Dapat bagaimana mendeteksi misinformasi atau disinformasi.
Hal ini sangat berarti karena informasi yang salah tentang COVID-19 dapat membahayakan nyawa banyak orang. Peran-peran tersebut mungkin sederhana dan tidak terlihat heroik, tetapi sebenarnya sangat berarti. COVID-19 banyak berdampak pada segala hal, contohnya yaitu pada pendidikan, belajar, dan mengajar. Dampak negatif terhadap siswa dalam masa pandemi yang pertama yaitu anak beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua adalah penurunan capaian belajar. Adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses, jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Yang ketiga adalah sekolah. Tanpa sekolah, anak berpotensi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Yang keempat adalah keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Yang kelima, ada anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang keenam adalah anak kurang bersosialisasi. Yang selanjutnya akan halnya dampak positif pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar yang variatif. Ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar di rumah. Yang ketiga adalah anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat adalah mau tidak mau anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Yang kelima, sebagian anak merasa nyaman belajar di rumah karena tidak ada yang merisak. Nah, demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.